Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Wirawinata dengan NPM 2417051035. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang gerbang logika dengan transistor. Yang pertama ini, apa sih itu gerbang logika? Gerbang logika ini merupakan komponen dasar dalam sistem digital yang digunakan untuk memproses sinyal biner. Nah, angka biner ini juga hanya terdiri dari dua angka, yaitu 0 dan 1. Nah, di gerbang ini juga dapat menggunakan berbagai teknologi, itu salah satunya transistor. Transistor di sini berfungsi seperti saklar itu. Kalau misalkan kita kalau di rangkaian listrik itu mungkin kayak seperti saklar lah intinya, yang dimana dia gunanya untuk mengontrol aliran arus berdasarkan kondisi tertentu gitu, yang memungkinkan implementasi berbagai operasi logika. Teknologi transistor juga udah telah lama menjadi landasan dalam pengembangan sirkuit digital, mulai dari komputer sampai dengan perangkat elektronik yang sudah modern. Ini ada prinsip kerja transistor dalam gerbang logika. Transistor baik jenis bipolar junction transistor atau BJT maupun metal oxide semikonduktor field effect transistor atau MOSFET digunakan untuk membentuk gerbang logika dasar seperti AND, OR, dan NOT. Nah, dalam konfigurasi digital, transistor juga dapat beroperasi dalam dua kondisi gitu. Jadi dia bisa beroperasi ketika keadaan on atau true dan juga off atau false. Nah, ketika dia keadaannya true, dia ini menghantarkan arus dan juga memungkinkan sinyal untuk diteruskan. Nah, untuk keadaan off-nya atau false-nya itu dia tidak menghantarkan arus atau sinyalnya bakal terblokir lah gitu. Nah, ini ketika transistor digunakan dalam rangkaian digital, mereka diatur dalam konfigurasi tertentu untuk menghasilkan perilaku logika yang diinginkan. Sebagai contoh, dalam rangkaian CMOS, transistor P-type dan N-type digabungkan untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan operasional. Jadi selanjutnya ini ada jenis-jenis gerbang logika dengan transistor. Ini sebenarnya jenis gerbang logika ini ada 3 doang sih yang menjadi dasarnya. Yang pertama ini ada NOT. NOT ini seperti berkebalikannya lah atau lawannya lah. Jika misal inputnya itu true, nah jadi ntar outputnya itu bakal jadinya false atau sebaliknya. Nah, dalam implementasinya, sebuah transistor NPN berfungsi seperti saklar. Nah, ini jika inputnya diberikan tegangan tinggi atau true, maka transistor akan aktif dan menghubungkan outputnya ke ground. Nah, ntar jadinya itu jadi false. Nah, jika outputnya rendah atau false maka transistornya itu akan mati. Dan juga tapi ini outputnya tetap tinggi atau true. Intinya berkebalikan lah. Dia ntar misalkan misalkan inputnya true, makanya ntar jadi false. Ketika outputnya false, ketika inputnya false, maka outputnya jadi true. Seperti itu. Nah, ini yang kedua, ini ada gerbang N. Nah, ini gerbang N ini hanya menghasilkan output true ketika dua-duanya ini bernilai true. Jadi kalau misalkan di dalam logika itu salah satunya bernilai false atau dua-duanya false, maka nanti outputnya juga akan false. Jadi dia intinya harus dua-duanya harus bernilai true untuk menjadikan dia bernilai true. Ini dalam implementasinya
Ini dua transistor dihubungkan secara seri. Jika kedua input bernilai true, maka kedua transistor akan mengantarkan arus sehingga outputnya juga true. Nah, ini jika salah satunya bernilai false, maka rangkaiannya itu akan terputus, akan mati lah, intinya begitu. Yang ketiga ini ada gerbang OR. Gerbang OR ini dia akan menghasilkan nilai true jika salah satunya true atau keduanya itu bernilai true. Nah, tapi jika dia dua-duanya false, maka dia akan menghasilkan nilai false. Nah, dalam implementasinya dua transistor dihubungkan secara paralel. Jika salah satu transistor mendapatkan sinyal tinggi, maka arus dapat mengalir ke output yang menghasilkan nilai true. Jadi dia kalau mungkin di rangkaian listrik ya, mungkin itu dia ketika gerbang N itu seperti rangkaian seri, ketika dia salah satunya dimatikan maka semuanya bakal mati gitu. Nah, ketika di paralel atau gerbang OR itu ketika salah satunya mati, asalkan yang satu itu masih hidup, ya maka rangkaiannya akan tetap menyala gitu, akan tetap hidup, tidak akan terputus. Nah, ini lanjutnya ada gerbang NAND dan juga NOR. Nah, gerbang NAND atau NOT N dan NOR atau NOT OR ini seperti nilainya berkebalikan dengan N dan OR. Jadi misalnya gerbang NAND itu dia harus dua-duanya itu harus true untuk menghasilkan nilai true. Nah, untuk gerbang NAND sendiri ini dia jika dia nilai keduanya itu true, maka dia akan false hasilnya. Jadi seperti dibalik lah intinya. Yang NAND juga sama. Jadi ketika dia misalkan yang dua-duanya false, maka kan gerbangnya akan hasilnya outputnya bakal false tuh di gerbang OR. Nah, ketika di not OR, maka nanti hasilnya itu jadi true gitu. Nah, ini gerbang NAND dibangun dengan menambahkan NOT pada output gerbang. Yang NOR juga seperti itu. Nah, ini ada teknologi CMOS dalam gerbang logika. Ini salah satu inovasi terbesar dalam pengembangan gerbang logika adalah teknologi CMOS. Teknologi ini menggunakan kombinasi transistor P-type dan N-type untuk membentuk rangkaian logika yang lebih hemat daya dibandingkan dengan teknologi sebelumnya, seperti TTL atau transistor logic. Nah, keunggulannya ini kalau CMOS adalah konsumsi dayanya yang rendah saat tidak ada perubahan keadaan logika. Jadi ketika misalkan dia keadaannya tetap dan tidak berubah-ubah, maka konsumsi dayanya dia akan menjadi hemat gitu. Nah, ini yang membuatnya ideal untuk perangkat elektronik portable gitu. Nah, ini gerbang logika, aplikasi gerbang logika dalam sistem digital. Gerbang logika ini mempunyai banyak aplikasi. Ya, ini contohnya ada CPU yang mengandalkan gerbang logika untuk beroperasi aritmatika dan pengambilan keputusan. Ya, selanjutnya ini ada memori digital atau ya bisa dibilang kayak RAM dan register. Nah, ini menggunakan rangkaian berbasis gerbang logika untuk menyimpan dan mengambil datanya. Nah, selanjutnya ada sistem kendali elektronik. Ya, contohnya seperti microcontroller yang menggunakan gerbang logika untuk mengontrol perangkat elektronik. Sistem gerbang digital ini juga contoh pengaplikasiannya, yang dia menggunakan gerbang logika untuk modulasi sinyal, enkripsi data, dan kompresi informasi. Jadi untuk kesimpulannya, gerbang logika ini adalah dasar dari sistem digital modern, atau ya semua barang-barang elektronik yang misalkan kita gunakan sekarang ini pasti adalah gerbang logika menggunakan prinsip gerbang logika ini.
Dan transistor juga berperan penting dalam membentuk gerbang logika ini. Dengan memahami cara kerja gerbang logika berbasis transistor, kita dapat memahami bagaimana komputer dan perangkat elektronik beroperasi. Inovasi dalam teknologi transistor seperti penggunaan teknologi CMOS dan pengembangan logika kuantum semakin meningkatkan efisiensi dan kecepatan sistem digital yang kita gunakan saat ini. Dengan berkembangnya teknologi, pemahaman mendalam tentang gerbang logika akan semakin penting dalam desain dan pengembangan perangkat elektronik di masa depan. Ya, jadi mungkin itu aja sih yang bisa saya pelajari tentang gerbang logika dengan transistor ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.